Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Masih sehat ya? Masih semangat? Oke. Nah, kali ini kita lanjutkan ke subtema kedua. Nah, berarti subtema pertama sudah selesai dan sudah melaksanakan ulangan. Untuk itu kita lanjut ke subtema kedua. Nah, anak-anak, di subtema kedua ini adalah menjaga keselamatan di rumah ya. Nah, berarti ini yang dibahas nanti tentang keselamatan di rumah. Kita baca dulu di halaman 53. Silakan buku temanya dibuka halaman 53. Kita perhatikan di situ ada gambar. Nah, sebelum kita lihat gambarnya, kita baca dulu dari atas ya. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Nah, ini keluarganya Udin selalu mengutamakan keselamatan, baik keselamatan di rumah maupun untuk keselamatan keluarga. Nah, kita amati di situ gambar Udin sedang berenang di kolam, kemudian membersihkan piala, terus membersihkan dokumen, kemudian mengunci pintu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kita perhatikan, karena tadi temanya adalah menjaga keselamatan di rumah. Kalau kita amati dari gambar-gambar tersebut, itu adalah bentuk-bentuk menjaga keselamatan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita amati di gambar yang pertama, kolam gitu ya, kolam itu ya. Nah, sedang itu? Ya, sedang berenang toh. Nah, apakah berenang itu perlu menjaga keselamatan? Nah, tentu saja. Kalau kita tidak menjaga keselamatan di kolam renang, tentu bisa berbahaya ya. Mungkin bisa tenggelam. Nah, bisa terpeleset jatuh. Makanya Udin di situ menjaga keselamatan. Bagaimana cara Udin menjaga keselamatan di kolam itu? Nah, dia memakai ban atau pelindung diri, yaitu menggunakan ban pelampung gitu ya. Nah, untuk menjaga keselamatannya agar tidak tenggelam. Nah, maka dari itu jika kita pergi ke kolam ya, nah itu utamakan keselamatan. Nah, lebih baik kita menuju ke kolam yang lebih dangkal. Kenapa kok kita harus ke kolam yang lebih dangkal? Nah, karena kolam yang dangkal itu lebih aman. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir tenggelam ya, karena dangkal. Beda dengan kolam yang lebih banyak airnya ya, itu berakibat bisa tenggelam. Terus yang gambar kedua, sedang membersihkan piala. Nah, apa yang perlu dijaga keselamatan? Nah, tentu saja pialanya. Nah, kalau tidak hati-hati bisa terjatuh, pecah. Nah, itu kan bisa berakibat fatal ya. Jadi perlu menjaga keselamatan juga. Makanya itu tadi menjaga keselamatan di rumah. Terus yang bawah lagi itu ada membersihkan dokumen. Kenapa membersihkan dokumen harus menjaga juga? Karena itu dokumen penting. Contoh misalkan seperti dokumen ijazah atau mungkin dokumen lain, punyanya ayahmu atau ibumu.
ya, sertifikat apa. Nah, itu kalau tidak dijaga bisa rusak. Nah, jadi disimpan di tempat yang tidak lembab atau suhunya harus panas ya, biar tidak kena kelembapan. Makanya harus tetap menjaga keselamatan. Nah, terus yang terakhir, mengunci pintu. Itu Udin sedang mengunci pintu. Apa maksudnya? Nah, ini juga termasuk menjaga keselamatan di rumah ya. Dengan mengunci pintu ya, kita juga menjaga keselamatan dari apa? Dari mungkin pencuri. Nah, pencuri kalau dia mau masuk, nah, kebetulan kamu lupa nggak kunci pintu. Nah, itu juga termasuk menjaga keselamatan di rumah ya. Ini tadi gambar-gambar yang kita amati itu seperti ini. Nah, ada pertanyaan di bawahnya. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Nah, yang dilakukan Udin tadi sudah jelas ya, menjaga keselamatan ya. Kemudian, apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin? Ya, mungkin ada yang, oh saya sama seperti Udin, selalu mengunci pintu jika mau meninggalkan rumah. Oh, saya seperti Udin, kalau berenang cari kolam yang lebih dangkal, karena kolam dangkal lebih aman untuk berenang. Nah, ini tadi tentang Udin dan keluarganya. Kita next dulu ya, lanjutnya kita masuk ke PB pertama. Nah, ada apa di PB pertama? Jam menunjukkan pukul 14.00. Nah, 14.00 jam berapa? Yo, sudah tahu ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Kita menggunakan 24 jam. Berarti jamnya itu berputar sebanyak 24 dalam satu hari, 24 ya. Nah, kalau tepat pukul 14 berarti itu jam berapa? Nah, berarti jam 2. Berarti jam 2 apa itu? Jam 2 siang ya. Nah, kalau jam 2 pagi berarti tidak 14 tapi 02. 02.00 itu jam 2 pagi, waktu dini hari. Kalau jam 14 itu juga jam 2 tapi jam 2 siang. Ya, karena berputar sampai 24. Nah, jadi lanjutan jamnya itu terus berlanjut sampai 24. Tidak dari 12 terus kembali ke 1 lagi. Tapi setelah jam 12 itu jam 13, jam 14 dan seterusnya sampai kembali lagi ke 24, yaitu tepat pukul 00 atau 12 lagi kembali lagi. Oke, Udin dan kakak membersihkan debu. Ada dokumen keluarga. Nah, ini tadi yang dilakukan Udin, menjaga keselamatan di rumah dengan membersihkan dokumen. Jadi dokumen-dokumen keluarga yang ada di rumah itu selalu dibersihkan ya, jangan terus disimpan saja ya. Sudah 10 tahun baru dibuka. Nah, nanti 10 tahun kamu buka, fotomu tinggal wajahmu tidak ada hilang ya, kena debu atau lembab. Nah, makanya dari itu untuk menjaga dokumen biar tetap aman dan tidak rusak, kita harus membersihkannya secara berkala. Mungkin setiap seminggu sekali atau 1 bulan sekali dicek ya. Jangan terus disimpan nggak pernah dicek. Ini Udin dan kakaknya tadi. Dokumen keluarga banyak jenisnya, nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada kartu keluarga, ada ijazah, ada surat keterangan lahir, nah, akta kelahiran itu ya. Terus akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya, mungkin yang termasuk dokumen yang berharga ya. Nah, ini tadi jenis-jenis dokumen ya. Mungkin kamu sudah pernah melihat atau tahu ya. Yaitu seperti kartu keluarga.
itu sudah pernah lihat. Kalau belum pernah melihat, coba tanya kepada ayah atau bunda, ayah saya mau lihat kartu keluarga, biar tahu, oh ini ternyata kartu keluarga ya. Mau lihat ijazahnya, kalau ijazah mungkin kamu sudah punya ya, dari ijazah TK itu ada. Terus surat keterangan lahir atau akte kelahiran ya. Nah, kalau belum pernah tahu, belum pernah lihat, minta ibu atau ayah suruh menunjukkan KTP. Kalau KTP kemungkinan kamu belum punya, nah karena masih usia sekolah dasar. Kalau sudah usia dewasa nanti masih punya KTP. Kalau mau pengen lihat saja ya, nah, silakan minta contoh dari punyanya ayah atau bunda. Terus surat berharga lainnya, mungkin punya surat berharga lain ya, apa yang berharga ya, itu pasti disimpan oleh keluargamu. Nah, dokumen keluarga harus dijaga dengan baik ya, karena sangat penting. Jadi itu harus kamu jaga. Maka tadi menjaga dokumen-dokumen agar tidak rusak harus selalu dibersihkan. Nah, mungkin setiap seminggu sekali. Oke, kita lanjut. Kita amati lagi di situ. Ada gambar lagi. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ada teks percakapan antara kakak dan Udin. Nah, kita baca ya. Dari kakaknya dulu. Dek, nah itu dek maksudnya manggil Udin. Nah, Udin itu kan adiknya, manggil Dek. Dek, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Itu tadi kakaknya yang mengasih tahu atau memberitahu Udin. Benar kak? Jawab Udin. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, seperti tadi, dokumen harus dibersihkan secara berkala karena bisa rusak. Kalau kamu simpan selama 10 tahun pasti rusak nanti. Atau mungkin dokumen lain yang bisa dijual. Nah, itu kan ada yang bisa dijual. Itu bisa saja hilang atau dicuri orang ya, karena berharga, bisa dijual ya. Makanya harus tetap dijaga. Kita next. Nah, apa sih isi percakapan Udin dan kakak tadi? Isinya apa kira-kira? Ya, menjaga keselamatan di rumah, yaitu menjaga dokumen ya, dokumen-dokumen yang ada di rumah itu dijaga. Itu tadi kakaknya tadi kan bilang sama Udin harus menjaga dokumen, dibersihkan ya, biar tidak dimakan hewan, terutama rayap atau tikus. Nah, apa kesimpulan terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulannya adalah dengan menjaga, membersihkan dokumen ya, itu bisa menjaga dokumen tetap rapi dan tidak rusak. Nah, tadi ya, karena selalu dibersihkan. Ayo membaca. Nah, kita baca. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, silakan dibaca sendiri-sendiri. Itu ada kartu pelajar. Kartu pelajar SD Nusantara. Namanya Mutiara. NIS atau nomor induk siswa 12345. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 September ya, 2006. Alamatnya Jalan W. John. W. John itu apa itu ya? Singkatan ya, W. John. Nah, kamu perhatikan, jika kita memperhatikan kartu pelajar, ada penggunaan huruf kapital. Huruf kapital ya, ada penggunaan huruf kapital. Ya, jadi tidak asal menulis. Kamu lihat, oh yang judulnya itu bagian judul kartu pelajar SD Nusantara, hurufnya besar semua. Ya, itu karena kartu pelajar. Ya, jadi kartu pelajar itu
seperti itu ya. Nah, penggunaan huruf kapitalnya seperti itu. Nah, nama juga bagian awal kalimat huruf kapital. Nah, kemudian nama tempat apa ya, tempat tanggal lahir itu ada nama tempat Jakarta, misalkan tempat lahir mana, Kediri. Nah, berarti awal kalimat ya itu pakai huruf kapital. Jakarta kan J-nya besar, kalau mungkin Kediri ya K-nya besar, Nganjuk N-nya besar ya, kalau mungkin Surabaya S-nya besar ya. Terus alamat, nah alamat juga menggunakan huruf kapital ya, untuk nama jalan, nama orang ya itu juga pakai huruf kapital ya. Jadi semacam itu, jangan sampai keliru untuk penggunaan huruf kapital. Oke, itu tadi tentang kartu pelajar dan tata cara bagaimana menggunakan huruf kapital. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital ya, masih dong. Nah, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi semua nama orang itu pakai huruf kapital. Nah, apakah kalau tidak pakai huruf kapital itu salah? Salah enggak? Ya, enggak salah, tapi tidak benar ya. Meskipun kamu pakai huruf kecil, ya apa namanya? Ya tetap bisa, ya tapi tidak benar karena ada aturannya ya. Terus misalnya saja nama Mutiara, nah, itu M-nya kan huruf besar ya. Mutiara itu nama orang ya. Oke, kita next. Kita berlatih. Silakan kamu gambar kartu pelajar, bebas ya gambarnya. Ya, contohnya seperti yang ada di situ. Ya, jadi yang ada di buku tema ini nggak usah diisi. Kamu gambar lagi di buku tulis. Terus ditulis judulnya atas, kartu pelajar SD mana ya. Tulis SDN Grogol 1 ya. Terus nama, isi namanya siapa. Nama lengkapnya ya, jangan nama panggilan. Nah, nama lengkapnya siapa. Terus NIS, berapa NIS-nya? Kalau tidak tahu silahkan tanya. Tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir berarti misalkan Kediri, koma ya. Jangan lupa itu ada koma ya. Tempat terus kan koma itu. Berarti penulisannya juga koma. Kediri, koma, tanggal lahir berapa? 10 Januari 2007 misalkan. Nah, itu. Nah, kalau menulis tanggal lahir boleh ditulis 10 terus Januarinya misalkan kamu tulis kalimat Januari, berarti J-nya besar, Januari. Kalau ditulis angka semua berarti 10 strip 01 strip 2007. Nah, itu kalau ditulis angka. Kalau kamu tulis kombinasi dengan kalimat berarti angka 10 Januari, J-nya besar ya, karena penulisan tanggal itu hurufnya kapital di depan. Januari terus 2007. Alamatnya mana? Ya misalkan Jalan Semeru. J-nya besar, L kecil, atau lengkap Jalan, J-nya besar, Semeru, S-nya besar, Jalan Semeru. Nah, silakan digambar di buku tulis ya. Terus kamu tulis sesuai dengan identitas kamu sendiri ya, ditulis di situ, digambar. Oke, jangan lupa kalau sudah selesai nanti di foto sebagai bukti sudah mengerjakan ya. Kalau sudah ya, kita lanjut ke bawahnya. Nah, itu sebenarnya harus kamu baca. Nah, kan ada perintahnya, sekarang coba baca kartu pelajar. Nah, bisa dibaca, cukup digambar saja ya. Nah, kita lanjut ya. Ayo mengamati. Nah, apa ini yang diamati? Kita amati itu. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga tadi. Saat kakak mengajak Udin membersihkan dokumen keluarga tadi. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Kira-kira kalau membersihkan debu
menggunakan apa alatnya? Sapu. Masa sapu? Sapu kan untuk menyapu lantai. Ya, menggunakan kemoceng. Ya, kemoceng itu bahasa Jawanya itu sulak ya. Kalau bingung kemoceng apa tuh? Sulak. Kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya kemoceng. Nah, mereka menggunakan kemoceng untuk membersihkan debu. Nah, kira-kira apa maksudnya? Perhatikan gambar berikut halaman 57. Nah, gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Kita perhatikan pada gambar yang ada di halaman 57. Itu ada gambar anak sedang menari. Ya. Ada yang posisi duduk dan ada yang posisi berdiri. Ini adalah posisi dalam tari. Jadi posisi dalam tari itu ada posisi duduk, ada posisi berdiri. Nah, kalau kamu pernah melihat tarian, ya mungkin kakak kelasmu waktu tampil di sekolah, ya, atau adik kelasmu tampil di sekolah, pernah kan melihat tari? Nah, masa tari yang diperagakan temanmu duduk terus? Tidak kan, ada yang berdiri. Masa berdiri terus? Kan enggak, ada, pasti ada posisi yang duduk. Itu posisi-posisi dalam tari. Nah, selain posisi ada yang namanya pola lantai. Ya, tari itu juga menggunakan pola lantai. Pola lantai itu apa jenisnya? Bisa vertikal atau horizontal, ya, mendatar atau berjajar, atau mungkin melingkar, ya. Itu namanya pola lantai, pola-pola lantai ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya. Nah, yang dilakukan kakaknya dan Udin ini menggunakan kemoceng. Nah, itu saat menggunakan kemoceng dengan membersihkan dokumen, itu juga bisa digunakan untuk gerakan tari. Nah, coba nanti kamu peragakan, ya. Ya, dari gambarnya kan sudah tahu itu. Misalkan tangan kanan memegang kemoceng, tangan kiri memegang dokumen, terus disapu. Nah, kita pakai hitungan 8. Ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan gerakan kemocengnya saat menyapu debu pada dokumen. Nah, itu coba kamu peragakan dengan posisi duduk dan posisi berdiri itu bagaimana, ya. Kamu peragakan, terus kamu rekam biar tahu, oh ternyata si Reza bisa, oh ternyata si Doni bisa. Itu ya, misalkan ini tugas yang kedua ya, diperagakan bentuk gerakannya dengan posisi duduk dan posisi berdiri. Saja mudah kok ini. Oke, kalau sudah memperagakan, jangan lupa nanti untuk di rekam ya, misalkan direkam. Oke, terus kita lanjut. Sudah. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, ini ada mengamati. Oh, ini yang PB1 yang terakhir. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Pukul berapa tadi? Masih ingat nggak? Pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Nah, jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Nah, lihat, amatilah gambar berikut dengan teliti ya. Itu ada gambar jam beserta jarumnya. Yang menunjuk pukul 14 yang mana? Ya, itu ada keterangannya pukul 14.00. Yang jarum panjangnya jarum pendek kok jarum pendek. Jarum pendek di angka 2. Nah, coba angka 2 kok tulisannya 14. Nah, maka dari itu tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kita menggunakan 24 jam. Ya. Jadi di negara Indonesia ya, itu menggunakan sistem 24 jam. Kamu lihat di dalam jam dinding itu ada 12 angka. Ya kan?
12 angka. Nah, tapi setelah jarum pendek di angka 12 menuju ke angka 1 itu tidak 1 bacanya, tapi 13 ya. Jadi setelah 12 itu 13 karena kita menggunakan sistem 24 jam. Jadi sampai 24 baru kembali lagi 0. Ya, jadi setelah 12 itu 13. Nah, 13 kalau kita tulis ya, kita tulis waktunya itu menunjukkan pukul 13.00. Padahal di situ jarum pendeknya menunjuk angka 1. Karena di situ setelah 12 itu tidak kembali ke 1 lagi, tapi dilanjutkan 13.00 ya. Tapi kalau kita membacanya itu jam 1 siang atau jam 13.00 kalau ditulis ya, bisa disebut jam 1 siang. Nah, setelah jam 1 siang kan jam 2 siang, tapi kan tidak jam 2 siang tapi jam 14.00 ya, paham ya maksudnya. Nah, nanti sampai misalkan 11 itu berapa? 11 itu kan 23, berarti jam 23.00, berarti malam ya, jam 11 malam 23.00. Setelah 23 itu ke 24 selesai, tapi tulisannya tidak 24.00 melainkan jam 00 karena kembali lagi ke 0. Itu 12 nya kan mulainya 0 00.00. Nah, baru ke 1 2 3 4 5 sampai 12, terus 13, 14, 15 sampai 11 itu kan 23 terus 24 kembali lagi 00 ya. Terus berputar seperti itu. Nah, kalau kita amati di situ tadi, Kakak dan Udin membersihkan pada pukul 14.00 ya. Terus ternyata waktunya mereka selesai itu pukul berapa? Pukul 15.00 ya. Jadi itu ya, lihat, mereka mulai membersihkan dokumen mulai pukul 14.00. Nah, jam sekarang menunjukkan 15, berarti kan mereka sudah selesai pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Jadi mulai jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, pertanyaannya, kira-kira mereka menghabiskan waktu berapa jam? Ya, berapa jam tadi? Mulai dari jam 14 sampai selesai jam 15. Berapa jam kira-kira selesai? Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulainya tadi ya. Waktu selesainya itu dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya jam berapa? Jam 15 dikurangi waktu mulai. Waktu mulainya tadi jam berapa? Jam 14 kan? Berarti 15 kurangi 14 berapa? 1 ya tadi. Hasilnya kan 1. Berarti mereka menghabiskan waktu untuk membersihkan tadi berapa jam? 1 jam ya. 1 jam mereka bersih-bersih tadi ya. Dari mana 1 jam? Ya, tadi waktu berakhirnya dikurangi waktu mulai. Nah, itu caranya menghitung. Jadi kalau ada pertanyaan, Beni pergi ke pasar dengan ibunya, mereka berangkat pukul 7 pagi, berarti 07.00. Setelah itu mereka pulang pada pukul 9. Nah, berarti selesai kan pukul 9 karena sudah pulang. Nah, berapa jam mereka di pasar tadi? Tinggal kita hitung waktu selesai tadi, berarti kan sudah pulang tadi jam berapa? Jam 9 dikurangi waktu berangkat tadi jam 7, berarti 9 kurangi 7 ya berapa? Dapat 2 ya, 2 jam berarti mereka 2 jam di pasar ya. Itu cara menghitung ya, cara menghitungnya seperti itu. Kita next dulu biar lebih jelas. Nah, ini lama waktu kegiatan 1 jam. Nah, tadi waktu yang dihabiskan siapa tadi?
Kakak dan Udin tadi. Ya, 1 jam toh, betul toh? Nah, tahukah kamu 1 jam berapa menit? Nah, berapa menit kira-kira 1 jam itu? Berapa? Nah, bingung Pak? Nah, gini ya, 1 jam itu menghabiskan sebanyak 60 kali putaran, ya, 60 kali putaran. Maksudnya 60 kali putaran itu apa? Ya, lihat jarum panjang. Jarum panjang itu kan dia bergerak kan, nah, bergerak cepat ya. Nah, tik 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 tik. Nah, kan cepat dia geraknya. Nah, dia itu bergerak sebanyak 60 kali. Ya. Kalau sudah 60 kali putaran, nah, itu berarti 1 menit ya dah. Nah, 60 sampai 60 ya. Terus dia bergerak lagi sampai 1 jam. Nah, itu putaran di jam menit ya, jarum yang berdetik. Nah, kalau jarum panjang itu juga bergerak sebanyak 60 kali putaran, itu juga disebut 1 jam. Kalau jam yang bergerak cepat itu loh ya, detik ya itu namanya, itu juga 60 kali putaran ya, sama. Nah, kita lihat di buku tema halaman 59. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 2 jam ya tinggal dikalikan ya, 2 kali 60, 120 menit ya. Nah, itu tinggal kita kalikan saja. Kalau misalkan 3 jam itu berapa menit? Kalikan saja dengan 60 menit ya, dengan 60, 3 kali 60. Nah, itu berapa? Nah, supaya kalian lebih paham, coba dikerjakan halaman 59 ini. Ayo berlatih ya. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Nah, lihat itu. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nomor 1, kamu perhatikan. Ini ada berapa ini? Ada 5 soal. Ya. Dilihat nomor 1. Pagi. Oh, itu berarti jamnya pagi ya. Karena di bawahnya ada tulisan pagi, keterangannya pagi. Berarti itu jamnya pagi. Belum melewati siang ya. Jam berapa itu? Oh, jam 8 pagi. Terus yang sebelahnya jam 10 pagi. Pertanyaannya di bawah. Lama waktu kegiatan selama berapa jam? Nah, kalau mencari jam tadi bagaimana? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, waktu selesainya mana? Tentu saja yang lebih banyak. Yang lebih banyak angkanya itu ya. 10 berarti itu waktu selesainya. Nah, waktu awalnya berarti yang lebih sedikit. 8 itu ya. Berarti 10 kurang 8 berapa jam berarti. Nah, kalau sudah ketemu jamnya, oh ini berapa jam sama dengan berapa menit ya. Nah, tinggal lihat atasnya itu tadi. Kalau lupa, 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau 5 jam tinggal kalikan saja 5 kali 60, hasilnya ketemu. Oh, ternyata sekian menit. Nah, itu ya. Itu paham toh? Sampai nomor 5. Diperhatikan setiap pertanyaan ya. Pertanyaannya itu yang ditanyakan apa ya. Kamu perhatikan. Nah, ini ada semua di sini ya. Silakan dikerjakan. Boleh langsung di buku tema atau mungkin kamu tulis di buku tulis juga boleh. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk di foto hasilnya silakan difoto. Oke, dari tugas pertama, kedua, ketiga sampai terakhir ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa untuk mengirim tugas-tugasnya. Oke, di video kali ini kita selesaikan dulu. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.